Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bida, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bida sehat. Alhamdulillah sehat, Bida. Terima kasih Bida atas waktu dan kesempatannya untuk saya melakukan sesi wawancara terkait dengan tugas saya sebagai DPP. Izinkan saya untuk merekam kegiatan ini sebagai bukti bahwa saya telah melaksanakan kegiatan sesi wawancara. Nah, saya nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya awali ya Bida, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama kali harus dilihat dulu ya, apakah permasalahan itu memang benar atau permasalahan itu adalah salah. Tapi kalau misalkan ada dua kepentingan yang bertentangan sama-sama benarnya, tapi dia agak melanggar aturan main dari pemerintah, ya berarti harus dipilih yang skala prioritas. Kalau misalkan yang benar salah, ya pastinya yang kita abaikan yang salah. Jadi kita ambil yang masalah yang memang benar-benar gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya Bida, selama ini bagaimana Bida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama kali kita identifikasi masalah dulu, kemudian penyebabnya apa, kemudian kita coba cari alternatif banyak kemungkinannya, dan kemudian kita ambil alternatif yang terbaik dari macam-macam alternatif itu, kemudian kita putuskan. Setelah itu kita monitoring ya, map, dan lakukan. Terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bida lakukan selama ini? Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, terutama nanti kita akan membentuk suatu ada tim khusus gitu. Tim khusus dalam penggalian data-data. Sehingga ketika dalam pengambilan keputusan, data-datanya itu ada. Terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ida anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, hal efektif di dalam pengambilan keputusan ketika kita berada di dilema kepentingan ya, itu adalah satu, harus kita cari skala prioritasnya. Skala prioritasnya itu penting, walaupun sama-sama benar ya, itu suatu kepentingan yang benar, tetapi harus dicari skala prioritas, kemudian ada data-data penunjangnya, kemudian cari berbagai macam alternatif dan ambil alternatif yang paling. Terima kasih, saya lanjutkan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, ketika ada suatu kebijakan baru gitu ya. Kebijakan baru seperti ketika liburan, seorang PNS nggak libur, yang libur ada muridnya, dan untuk kita harus berani mengambil keputusan bahwa bapak ibu harus masuk kerja walaupun muridnya tidak ada. Itu kan suatu hal yang tidak biasa, karena sudah bertahun-tahun selamanya kita akan punya agenda untuk libur. Kan memang kayak negeri itu kan cutinya itu ketika liburan. Tetapi kalau guru itu melakukan cuti ketika pembelajaran, sehingga ada suatu tantangan yang besar buat saya ketika saya harus mengambil suatu kebijakan bahwa bagi guru yang ASN atau semua yang bekerja di sekolah itu wajib masuk. Tetapi apabila ada yang mengajukan cuti, tapi tidak bisa dilakukan. Kemudian kita pakai waktu liburan itu untuk menyusun program kerja kita selama 1 tahun. Terima kasih Bu Ida. Saya lanjutkan. Apakah Bu Ida memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus terkait dengan dilema etika? Apakah Bu Ida langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau
prosedur seperti apa yang Wida jalankan selama ini? Kalau penyelesaiannya tergantung ke urgensinya ya, ke segera dilaksanakan, tetapi tidak serta-merta di situ, karena saya harus banyak menimbang-nimbang data-data pendukung yang akan menguatkan saya di dalam mengambil keputusan. Jadi ada prosedur, ya seperti yang langkah-langkah tadi itu harus ada banyak alternatif yang harus saya temukan sehingga saya bisa mengambil satu keputusan dari beberapa alternatif. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Wida dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, seseorang itu ketika suatu keputusan yang besar itu berarti kan saya harus bertanya dulu kepada kepala saya, mungkin konfirmasi atau diskusi dengan beliau ketika ada suatu masalah. Dan ada beberapa teman-teman yang senior-senior sini yang mungkin memiliki pengalaman yang besar atau yang paling lama di sekolah yang bisa membantu saya di dalam mengambil suatu kebijakan. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Wida dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Wida petik dari pengalaman Wida sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Suatu keputusan itu harus dasar pada data real, data sebanyak-banyaknya data ya, data real kita, jadi tidak berupa perasaan tapi data, dan dari data itu harus kita miliki, kemudian buat alternatif pemecahan masalahnya itu, kemudian ambil satu alternatif yang paling pas ya, sesuai dengan kebutuhan, karena kita tidak bisa misalkan ketika ada guru yang dituntut di keluarganya itu harus berada di situ terus kita paksa untuk masuk, tidak mungkin. Tapi kan tidak mungkin guru itu terus-terusan berada di keluarganya padahal sekolah mendidikan. Nah, seperti itu kita harus bisa membijaksanai, jadi tidak kaku, tetapi harus benar-benar memilih alternatif yang paling pas ketika keadaan di situ. Seperti di dalam pengelolaan kinerja seperti saat ini kan Bapak Ibu guru jadi buat gelisah, tapi kita harus tetap merangkul Bapak Ibu guru, membersama Bapak Ibu guru untuk menerima segala peraturan yang baru dari pemerintah itu untuk peningkatan kompetensinya. Kan tidak mungkin sekolah itu akan memberhentikan guru atau kepala desa guru, tetapi harus berbeda. Dan tidak mungkinlah sekolah itu membiarkan seorang guru atau karyawan itu bekerja. Jadi ada banyak hal yang harus dipikirkan ketika kita mengambil suatu keputusan, tidak sama. Jadi ada rasa dikit, rasa kemanusiaannya, tapi tidak merugikan pemerintah atau presiden, itu tidak terlalu dan kebijaksanaan. Demikian Wida, terima kasih sekali atas jawaban yang sudah Wida sampaikan ke saya terkait dengan ini, merupakan juga pengalaman bagi saya untuk selanjutnya bagaimana dalam saya bersikap dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih Bu Desi atas waktu dan kesempatannya untuk saya hari ini untuk melakukan wawancara terkait dengan kepemimpinan di sekolah profesi di SMP di luar. Terima kasih. Akan saya lakukan wawancara terkait dengan kepemimpinan profesi di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Terima kasih Bu Desi atas waktunya ya, sehingga bisa saya mulai? Bisa. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi yang di sekolah kami karena jumlah guru, tenaga pendidik juga jumlah peserta didik yang masih sedikit ya. Jadi satu kelompok rata-rata ada di 15 siswa. Maka saya mendapati adanya kasus-kasus tersebut melalui pengamatan langsung
masuk, yang kedua lewat laporan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Desi, untuk selama ini bagaimana Bu Desi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di tempat kami saya memiliki dua orang guru tetap, ya. Karena memang di sekolah kami yang guru tetap hanya 3 orang saja, termasuk saya. Nah, itu akan jika ada kasus-kasus yang membutuhkan pengambilan keputusan yang sangat urgent dan sangat penting, itu biasanya saya mengambil keputusan juga melalui musyawarah dengan beberapa guru. Seperti itu. Jika memang sama-sama mengandung keputusan yang harus diambil itu sama-sama mengandung kebenaran, maka kita akan pertimbangkan bersama-sama efeknya untuk sekolah apa, kemudian efeknya untuk pribadi-pribadi yang terlibat ini apa. Seperti itu. Jadi melalui proses musyawarah ini. Oke, terima kasih Bu Desi jawabannya. Lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Desi lakukan selama ini? Untuk yang kasus siswa atau Kasus terkait dengan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. jadi yang pertama kita akan merekap dulu laporan, kemudian ada dasar pengamatan yang ada. Setelah itu saya melakukan diskusi bersama, musyawarah dengan guru tadi. Kemudian setelah itu hasil yang didapat kita florkan kembali. Kita florkan dalam bentuk rapat guru, kita florkan di sana, di mana sekitar 80% guru itu pasti hadir karena yang mengikuti kami ada 6 orang guru, jadi sekitar 80% guru ada. Nah di situ kita musyawarahkan kembali sehingga jangan sampai nanti informasi yang sampai tidak utuh. Nah jika ada guru-guru yang berhalangan hadir saat rapat itu, maka kita akan sampaikan, saya secara pribadi juga akan menyampaikan kepada mereka pribadi lepas pribadi mereka sehingga informasi yang diterima itu utuh dan kita catat dalam notula sehingga bila ada yang nanti yang tidak mengikuti pengambilan keputusan secara bersama ini, maka bisa melihat di hasil notula. Terima kasih. Selanjutnya Bu Desi, hal apa saja yang selama ini Bu Desi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana? Itu tadi yang saya anggap efektif itu karena jumlah masih sedikit ya, beda dengan sekolah yang lain jumlahnya besar. Kalau di kami jumlah sedikit, maka setiap pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kita harus pertimbangkan baik-baik efeknya buat sekolah, efeknya buat pribadi, dan efeknya buat semuanya. Itu apa? Misalkan kita mengambil program A, efeknya apa, anggarannya bagaimana, nah hasil yang didapat nanti bagaimana. Kita melaksanakan program B, efeknya bagaimana, anggarannya bagaimana, dan buat masyarakat dan buat sekolah itu bagaimana nanti. Terima kasih. Selanjutnya Bu Desi, hal apa saja selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Menjadi tantangannya Bu Desi. Yang menjadi tantangannya itu ya karena masih jumlah sedikit ya, jadi selama ini seluruh kasus sih bisa terhandle dengan baik seperti itu. Belum terlihat tantangannya. Kalau tantangan secara umum di kami itu dukungan orang tua karena 81% tahun ini 81% itu siswa berasal dari panti dan asrama sehingga yang terlibat penuh adalah pengasuhnya bukan orang tua. Terima kasih. Saya lanjutkan Bu. Apakah Bu Desi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus terkait dengan dilema etika? Apakah Bu Desi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi yang pertama di sekolah kami itu setiap akhir pekan itu kami ada rapat. Tapi itu tidak melulu untuk tentang penyelesaian kasus. Jadi kita lihat dulu jenis kasusnya apa. Jika masih memungkinkan adanya case conference, maka kita akan jadwalkan untuk case conference. Tapi jika kasusnya harus saat
saat itu juga membutuhkan penanganan, maka kita harus ambil keputusan secepat dan setepat mungkin. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya dilihat dulu urgennya bagaimana, tingkat tingkat kesukarannya juga, kemudian urgennya seberapa. Jadi kalau harus cepat diambil keputusan ya, maka saat itu juga harus cepat diambil keputusan, tapi harus tetap memperhatikan masukan-masukan dari seluruh warga sekolah yang ada. Paling tidak wakil-wakilnya, sehingga bisa lebih mengikat warga sekolah bahwa dan lebih memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh hasil keputusan secara bersama. Terima kasih. Saya lanjutkan nih Bu Desi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Desi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Ada, jadi yang tadi saya sempat omongkan di awal bahwa saya memiliki beberapa tuntutan, sehingga lebih mudah untuk diajak untuk berdiskusi itu orang-orang yang ada di sekolah. Jadi kalau di sekolah swasta itu kan ada yang harus tidak mengikuti kami, itu yang tidak bisa kita pegang jadwalnya, walaupun dia harus ngajar pada hari ini, tapi kan kalau kita mendadak membutuhkan itu kan harus cari yang siap dan ada di sekolah. Terima kasih. Nah ini yang terakhir Bu Desi terkait dengan kepemimpinan ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di Pembelajarannya yang pertama belajar untuk mendengarkan. Jadi mendengarkan tidak hanya dari satu sisi, tapi dari segala sisi yang bisa kita dengarkan. Kemudian yang kedua berkomunikasilah. Berkomunikasi tidak hanya verbal saja, tapi bisa tulis, kemudian bisa lewat media sosial, platform yang kita miliki, sehingga seluruh informasi yang disampaikan itu bisa tersampaikan secara utuh dengan pemahaman yang diusahakan itu bisa sama. Itu aja Bu Desi pertanyaan saya terkait dengan kepemimpinan yang berbasis dengan yang kita diskusikan. Saya ucapkan terima kasih atas informasinya, atas waktunya. Saya kita akhiri kegiatan wawancara ini. Selamat